Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam satu sumber menarik nih yang Anda bagikan. Jadi ada video YouTube dari channel Pria 100%. Judulnya cukup bikin penasaran ya, cara jadi cowok sekeren Ariel Noah. Ternyata ini rahasianya. Nah, tujuan kita sekarang ini mau coba bongkar, ekstrak gitu, pelajaran-pelajaran penting dari analisis video itu. Kenapa sih Ariel Noah ini dianggap karismatik banget? Terus relevansinya buat Anda apa gitu? Oke, mari kita bedah bareng-bareng lah ya. Ariel ini kan emang figur yang sering banget jadi contoh ya di Indonesia. Kalau ngomongin pria karismatik, wah namanya sering muncul. Sumber ini malah nyebut ada pertanyaan spesifik loh dari Purwacul TikTok soal gimana kok karisma Ariel ini bisa awet banget. Jadi emang bikin penasaran banyak orang nih. Kena isu macam-macam. Yang menarik dari sumber yang Anda share ini tuh gimana ya? Mereka coba membedah sesuatu yang seringnya kita anggap ya abstrak aja, atau mungkin bakat lahir gitu, kayak karisma ini. Mereka coba urai jadi kayak semacam resep gitu, ada poin-poinnya. Nah, formula ini yang mau kita lihat sama-sama. Gimana sih mereka ngebangun argumennya satu persatu? Siap. Langsung aja deh ke poin pertama yang ditekankan sumber ini. Katanya nih, yang paling dasar, wajib punya skill sama karya yang diakui. Jadi bukan cuma, oh gue bisa ini, tapi skill itu mesti diasah sampai benar-benar jadi sesuatu yang nyata. Sesuatu yang ya ngasih dampak atau nilai buat orang lain lah. Contoh paling gampang ya Ariel sendiri. Skill nyanyinya kan bagus tuh. Terus diolah jadi album. Nah, album itu karyanya. Albumnya sukses, disukai banyak orang, ya kan? Itu yang ngasih dia status terkenal. Menurut logika video ini, ya gabungan skill tinggi sama karya nyata ini yang bikin orang lihat dia itu berkualitas. Solid gitu kesannya. Dan coba perhatikan deh, level skill yang ditekankan di sini. Sumber ini nggak ngomongin soal, ya sekedar hobi atau bisa main gitar dikit. Mereka dorongnya itu sampai level, katakanlah, kompetisi nasional. Ini bedanya jauh banget loh. Banyak orang kan punya skill dasar, tapi ya udah berhenti di situ aja, di zona lumayan. Yang jadi sorotan di sini tuh dedikasinya buat benar-benar jadi jagoan atau masternya di bidang itu. Jadi ini bukan cuma soal bakat doang, tapi kerja keras sama fokusnya itu loh yang luar biasa. Nah, ini nih bagian yang menurut saya menarik banget. Penekanan di dedikasi habis-habisan ini. Sumbernya bilang, jangan cepat puas. Kejar standar paling tinggi. Tapi ya, video itu juga realistis kok. Dia ngakuin ini emang nggak gampang. Ada kutipan kan? Tapi kan sulit bro, punya skill sebagus itu. Ya, emang sulit banget lah. Butuh modal energi, waktu, tenaga yang gede banget. Sumber ini kayak mau bilang, kalau mau bangun karisma lewat jalur ini, ya udah, lupain dulu deh drama-drama nggak penting. Fokus aja ke ngembangin diri sama bikin karya. Kalau kita coba analisis lebih dalam nih, kenapa sih skill sama karya jadi penting banget buat karisma? Menurut kerangka pikir sumber ini, karena ya itu tadi, ini bukti nyata nilai seseorang. Nggak bisa bohong, gitu. Di dunia yang sekarang banyak banget pencitraan, karya nyata itu jadi pembeda. Jadi substansi yang solid. Kalau kita menghasilkan sesuatu yang berguna atau dinikmati orang lain, itu kan secara alami ngebangun respect sama status. Kayak sinyal gitulah dalam komunikasi. Kita nunjukin kualitas bukan lewat omongan, tapi bukti nyata. Jadi sumber ini tuh kayak nantang Anda buat nanya ke diri sendiri. Skill inti apa sih yang Anda punya? Terus gimana caranya biar bisa diasah serius sampai jadi karya, apapun bentuknya, yang benar-benar nunjukin nilai unik Anda? Oke, itu poin pertama yang kuat ya soal substansi. Sekarang kita geser ke poin kedua dari sumber ini. Ini ngebahas soal cara ngadepin masa sulit. Wah, ini spesifik banget ngarahnya ke kasus video pribadi Ariel yang dulu itu, yang heboh banget kan? Sumber ini ngamatin ada fenomena yang mereka anggap aneh. Katanya, setelah kejadian itu, kok nama Ariel malah nggak jatuh ya? Justru menurut mereka nih, malah naik, fansnya nambah, karya-karyanya setelah itu juga dibilang lebih bagus. Nah, gimana tuh penjelasan sumber ini soal ini? Kok bisa gitu? Penjelasan yang dikasih di video itu cukup unik ya. Mereka nyebut sikap Ariel waktu itu kayak sikap seorang satria. Maksudnya gimana? Ya dia nggak kelihatan nyala-nyalain orang lain gitu di depan publik, nggak bikin drama pembelaan diri yang panjang lebar, malah sebaliknya dia kelihatan kayak ya udah nerima konsekuensi perbuatannya, terus ngejalanin proses hukumnya. Sumber ini bikin kontras yang tajam banget. Gampang lah buat semua orang kelihatan baik pas lagi seneng,
tenang, kondisi aman. Tapi tantangan sebenarnya kan gimana orang bereaksi pas lagi di bawah tekanan berat, dan gimana dia bisa bangkit lagi setelah jatuh. Nah, ketangguhan mental kayak gini nih, menurut analisis mereka, yang justru malah memancarkan karisma dari dalam. Oh, jadi intinya bukan soal nggak pernah salah ya, tapi gimana responsnya pas kena masalah gitu. Sikap satria itu tanggung jawab, terus bangkit lagi itu kuncinya menurut sumber ini. Tapi bukannya sikap yang kayak nerima gitu bisa juga dilihat orang sebagai ya lemah atau pasrah aja gitu? Ada nggak sih kemungkinan interpretasi kayak gitu? Apanya yang bagus itu? Perlu diperjelas juga sih, interpretasi sumber ini soal satria itu kayaknya bukan sekedar pasrah diem aja gitu. Lebih ke arah pertama, dia ambil tanggung jawab atas tindakannya. Itu acceptance-nya. Nggak nyari kambing hitam. Terus kedua, fokus ke langkah berikutnya buat perbaiki diri dan balik berkarya lagi. Itu resilience-nya. Nah ini yang mereka lihat sebagai bukti karakter dan integritas. Di saat mungkin banyak orang lain milih nyalain keadaan atau orang lain kayak jadi korban gitu, sikap yang digambarin sumber ini malah nunjukin kekuatan dari dalam. Jadi yang ini memunculkan pertanyaan reflektif penting buat kita semua yang didorong sama sumber ini. Kalau Anda nih pas lagi gagal atau kena tekanan berat, biasanya gimana? Lebih sering nyari alasan di luar atau ambil tanggung jawab? Belajar dari situ, terus fokus ke solusi dan langkah ke depan, kayak yang coba digambarkan sumber ini lewat sosok Ariel itu. Poin yang dalam banget ya soal karakter. Oke deh, kita lanjut ke pilar ketiga karisma menurut sumber ini. Kemampuan jaga penampilan fisik. Argumennya sih cukup to the point ya. Kenapa Ariel masih kelihatan keren, padahal usianya udah nggak muda lagi? Jawaban sumber ini, ya karena dia jaga penampilan. Mereka malah ngajak kita bayangin skenario sebaliknya. Coba bayangin kalau Ariel sekarang perutnya buncit, atau badannya kurus kering gitu, atau gaya bajunya alay. Masih sama nggak kerennya? Jawaban fancy mereka sih tegas, pasti nggak. Nah, yang menarik di sini, gimana sumber ini langsung geser fokusnya. Bukan ke faktor genetik kayak bentuk muka gitu ya, tapi ke aspek penampilan yang bisa kita kontrol penuh. Mereka nggak bilang Anda harus mirip plek sama Ariel mukanya. Nggak gitu, tapi mereka nyorot hal-hal kayak, ya jaga berat badan ideal, jangan kegemukan, jangan juga kekurusan, terus postur tubuh yang tegap. Ini menurut mereka ya hasil dari disiplin olahraga sama jaga makan. Sesuatu yang sebenarnya bisa diusahain sama hampir semua orang kan? Cukup jelas ya, resep buat jaga badan, olahraga, makan sehat, itu kan sebenarnya semua orang juga udah tahu lah ya, rahasia umum gitu. Tapi yang bikin beda itu ya disiplinnya. Buat ngejalanin itu terus-terusan jangka panjang. Cuma sedikit orang yang benar-benar lakuin. Nah, menurut logika sumber ini, jadi bagian dari yang sedikit itu, yang disiplin itu, yaitu yang bikin seseorang kelihatan spesial atau nonjol. Jadi, ini bukan soal mengejar standar cakap tertentu, tapi lebih ke nunjukin disiplin lewat cara kita ngerawat badan. Kedengarannya simpel ya, tapi praktiknya, waduh, itu tantangan beneran sih. Betul, tantangan disiplin itu emang di mana-mana ya. Dan analisis sumber ini ngelihat penampilan fisik yang keurus versi mereka, bugar, proporsional, tegap, itu bukan cuma soal enak dilihat aja, tapi itu kayak sinyal nonverbal yang kuat banget. Sinyal soal apa ya? Soal disiplin diri, soal kita ngehargain diri sendiri, soal energi, vitalitas gitu. Jadi bukan soal kita dikasih muka ganteng dari lahir, tapi soal usaha sama kontrol diri yang kelihatan keluar. Kalau kita kaitin dikit ke psikologi sosial, penampilan kan emang sering jadi jalan pintas pertama buat orang bikin kesan soal kita. Nah, sumber ini nekenin aspek penampilan yang bisa Anda kerjain, bukan yang Anda dapetin gitu aja. Jadi pertanyaan reflektifnya buat Anda gini, area penampilan mana sih yang sebenarnya ada dalam kontrol penuh Anda? Misalnya kebugaran, gaya pakaian, kerapian, yang bisa Anda tingkatkan secara sadar dan konsisten, sebagai bagian dari ngebangun versi terbaik diri Anda gitu. Baik, itu tadi soal penampilan. Sekarang kita nyampe di pilar keempat dan terakhir nih menurut analisis video ini. Jaga sikap misterius, kurangin drama, dan nggak usah pamer. Sumber ini lagi-lagi pakai perbandingan kontras. Coba bayangin katanya kalau Ariel itu tipe artis yang suka pamer harta di medsos, atau sering berantem online, atau rajin bikin konten sensasi biar dapat perhatian. Citra keren dan karismatiknya bakal sama nggak? Sumber ini yakin banget jawabannya nggak. Deskripsi sumber soal sikap Ariel di sini tuh kemampuannya buat jaga jarak gitu ya, ngomong seperlunya aja di depan publik. Nggak gampang kepancing konflik atau adu argumen. Meskipun kisah pribadinya kan sering banget jadi omongan, dia jarang banget kelihatan ngekspos hubungan asmaranya secara lebay gitu.
Kayak ada batas yang jelas aja antara dia sebagai figur publik sama kehidupan pribadinya. Fokus utamanya kayaknya selalu balik lagi ke karya. Dan efek dari sikap yang irit ngomong sama nggak pamer ini, menurut analisis sumber, yaitu tadi, terciptalah aura misterius. Sifat misterius ini kata mereka bikin orang khususnya, klaim video itu si wanita, jadi penasaran, pengen tahu lebih banyak. Sekaligus sikap nggak pamer ini bikin dia dihormati, terutama sama pria lain katanya, karena nggak kelihatan sombong atau kayak butuh pengakuan banget. Kesannya jadi lebih dalam gitu, nggak gampang ditebak. Yang paling kelihatan beda di sini adalah, wah, ini kontras banget ya sama budaya sekarang. Apalagi di medsos yang kayaknya ngedorong banget buat oversharing, buat cerita semua hal. Sumber ini justru nyaranin sebaliknya buat bangun karisma model Ariel, tahan diri, jaga privasi. Sikap misterius ini kalau dilihat dari kacamata analisis mereka, itu nunjukin kontrol diri yang kuat. Ini nunjukin kalau seseorang itu nggak butuh pengakuan dari luar lewat pamer kehidupan pribadi atau bikin drama. Fokusnya ya ke substansi, ke karya. Ini jadi kayak bikin kesan dalam, kesan bahwa kayaknya ada sesuatu yang lebih nih di balik yang kelihatan. Jadi sumber ini secara nggak langsung nyaranin Anda buat nggak ngumbar semua hal. Biarin aja tindakan sama prestasi yang ngomong. Tentu ini jadi dilema menarik ya, seberapa relevan atau mungkin sih saran buat jadi misterius ini di era serba terbuka dan tuntutan transparansi kayak sekarang. Ini tantangan juga sih. Oke, kita udah kupas tuntas nih keempat elemen kunci karisma ala Ariel Noah menurut perspektif video pria 100% tadi. Coba kita rangkum bentar ya. 4 pilar itu tadi. Pertama, bangun skill dan hasilin karya nyata yang levelnya oke banget. Kedua, hadapi kesulitan pakai sikap satria, tanggung jawab, kuat, fokus bangkit. Ketiga, jaga penampilan fisik lewat disiplin di hal-hal yang bisa kita kontrol. Dan keempat, jaga sikap misterius, jauhi drama, jangan pamer berlebihan. Sumber ini juga ngasih catatan penting di akhir. Jangan mikir Ariel bisa gitu cuma karena bawaan lahir aja. Nggak gitu. Ada harga yang dibayar. Latihan keras, bangun karir dari nol, disiplin jaga diri, ngadepin tekanan publik terus-terusan. Semua itu butuh pengorbanan. Pesannya jelas sih, ambil sisi positifnya buat inspirasi, tapi pahami juga proses berat di baliknya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa artinya semua ini? Sumber ini sebenarnya mau bilang kalau karisma, setidaknya versi yang mereka analisis lewat Ariel Noah ya, itu bukan kayak menang lotre genetik gitu, tapi sesuatu yang dibangun. Aktif dan terus-menerus. Ini kayak satu paket gitu isinya, penguasaan skill, mastery, ketahanan mental, resilience, disiplin diri yang kelihatan di fisik, disiplin, sama kecerdasan ngelola interaksi sosial dan citra diri, social intelligence. Sebuah kombinasi yang butuh komitmen jangka panjang, gitu intinya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Kita udah coba bedah bareng sumber dari channel YouTube Pria 100% soal sosok Ariel Noah. Semoga ada lah ya insight baru atau momen aha yang bisa Anda bawa pulang. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan reflektif terakhir nih. Mungkin ini sedikit di luar yang dibahas eksplisit sama sumber tadi. Video ini kan nawarin satu resep karisma ya. Dasarnya dari satu figur aja, Ariel. Tapi sebenarnya definisi pria karismatik itu emang cuma satu aja ya. Berlaku buat semua orang. Apalagi di dunia yang berubah terus kayak sekarang. Dan dari 4 elemen tadi, skill dan karya, ketangguhan, penampilan, sama sikap misterius, elemen mana sih yang paling kerasa klik buat Anda? Atau yang paling pengen Anda gali lebih jauh dalam perjalanan Anda, ngebangun versi terbaik diri Anda, dengan cara unik Anda sendiri? Wah, pertanyaan yang bagus banget itu buat direnungkan lebih lanjut ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.